Baiklah, kita langsung akan mulai kalau gitu untuk sesi yang pertama. Diskusi kita ya. Pak Michael sudah standby Pak. Dan Pak Joshua. Hai Pak. Siap, Oke, siap. kita ready ya Pak. Ya, Para baik. peserta sekali lagi saya mohon ya untuk menyimak karena sekali lagi ada door prize dan juga Anda bisa memberikan pertanyaan di Q&A session dan jangan lupa dibuka kamera Anda. Oke, silakan menyimak. Ini bermanfaat sekali dan silakan untuk memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan juga bisa mewakili banyak pertanyaan para peserta lainnya. Saya ke Pak Michael terlebih dahulu selaku Presiden Director dari Schroders Investment. Pak Michael, dengan situasi finansial terkini di Indonesia, PPKM Pak, level 1, level 2, level 3 berlanjut terus Pak. Dan banyak orang yang hampir semua orang dari segala lapisan Pak pasti bertanya, kapan sih Pak yang namanya pandemi ini akan segera berakhir. Dan tidak ada satu manusia pun yang tahu dan bisa menjawab secara pasti. Selain Tuhan tentunya ya Pak ya. Gimana sih Pak pandangan Bapak tentunya Pak mengenai situasi finansial secara general negara kita deh Pak, Indonesia. Silakan Pak. Makasih Melani, makasih banyak kepada Pak Aquaris Ridanto, juga Pak Handoyo dan Pak Joshua. Makasih atas undangannya dan makasih ada kesempatan untuk memaparkan apa yang mungkin kawan-kawan semua yang hadir dalam virtual meeting ini mudah-mudahan bisa terpenuhi. Jadi kalau kita mulai dengan pertanyaan dari Mbak Melani, ya bahwa bagaimana sih kita lihat dengan PPKM level 1, 2, 3, 4, bagaimana keadaan ekonomi. Memang keadaan ekonomi sekarang kita ini terpengaruhi oleh hal tersebut, terpengaruhi oleh pandemik yang terjadi. Karena pandemik inilah menjadi biang kerok sekarang ini bahwa ekonomi di mana-mana turun, kita harus lakukan lockdown, dan hidup dengan lebih sehat supaya imun tinggi dan tidak terimbas oleh pandemik ini. Ekonomi juga begitu. Ekonomi harus disehatkan, ekonomi harus melakukan adaptasi terhadap virus ini dan kemudian bisa tumbuh selanjutnya dengan lebih baik. Nah, kita akan mulai dari ekonomi itu sendiri. Dan kita akan mulai bagaimana kita bisa lihat ekonomi. Mungkin saya ingin sedikit di dalam materi saya sehingga ditampilkan. Ya, apakah ada yang bisa menampilkan materi? Adakah yang bisa menampilkannya? Ya, di halaman yang ke-3. Ya, nah kalau kita lihat di tampilan ini, materi ini kita bisa lihat bahwa ekonomi itu di tahun 2019 ya sudah mengalami penurunan, kemudian berimbas lagi di tahun 2020 di mana pandemik itu startnya pandemik itu mulai di akhir tahun 2019 dan fully di tahun 2020 ekonomi terimbas oleh masalah pandemik ini. Dan ini membuat seluruh perekonomian di dunia, ya, kita lihat di sini mengalami secara general mengalami penurunan yang signifikan dari suatu yang positif agregat di tahun 2019 sebesar 2,6% itu menjadi turun 3,5% di tahun 2020. Jadi kita bisa bayangkan dari positif gitu menjadi turun 3,5 berimbas kepada hampir semua negara kecuali di sana adalah RRT di mana RRT kita lihat masih tetap memberikan bisa berkembang dengan positif tapi tetap aja mengalami penurunan yang signifikan yang berwarna biru muda. Kita bisa lihat di situ. Negara-negara lain, rest emerging market, dunia semua penurunan. Tapi satu hal yang kita optimis dengan berkembangnya vaksin yang ada, mulai orang mengenal tentang pandemik ini, mulai mengenal tentang virus ini, hidup berdampingan dengan virus ini, hidup lebih sehat, ya. Ini membuat kita optimis bahwa di tahun 2021 perekonomian dunia akan recover. Dan perekonomian dunia akan recover cukup signifikan dari forecast kami, Schroders, secara internal, bahwa perekonomian dunia bisa mencapai
kenaikan sampai 5,9% di tahun 2021. Dan bayangkan bahwa perekonomian ini kalau kita mundur kembali ke 20 tahun lalu, perekonomian ini adalah pertumbuhan yang tertinggi di tahun 2021. Kita bisa lihat bagaimana di 2001 2,9, terus bergerak menjadi tertinggi tahun 2007 5,4, kemudian turun karena adanya krisis Amerika global, kemudian naik lagi di tahun 2010 ya menjadi 5,1, dan itulah tertinggi sebelumnya 5,4, dan kemudian di tahun 2021 ini bisa mencapai, kita harapkan mencapai 5,9. Memang kalau kita lihat bahwa penurunan signifikan di 3,5% ekonomi di tahun 2020 memegang peranan penting sehingga kita bisa dunia bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2021. Dan ini akan berlanjut di tahun 2022 walaupun kita lihat bahwa kenaikan ini tidak lagi setinggi tahun 2021. Tapi at least kita masih bisa lihat bahwa masih cukup tinggi dengan 4,5%. Dan diharapkan seluruh dunia mengalami perkembangan positif dari perekonomian mereka di tahun 2021 dan 2022. So dari sisi ekonomi kita lihat bahwa all economies ya, it's a positive bahwa ekonomi akan membaik di tahun 2021. Kita bisa lihat juga bagaimana perkembangan ekonomi di Indonesia. Recently pemerintah mengeluarkan quarterly report untuk pertumbuhan ekonomi cukup tinggi ya, 7%-an lebih ya, dan kita harapkan bahwa kuartal berikutnya akan tetap tumbuh walaupun mungkin tidak setinggi 7%-an karena adanya lockdown PPKM level 4 hampir selama 2 bulan ini, yang itu juga turut mempengaruhi perputaran ekonomi. Nah, tapi kita tetap optimis Indonesia pun akan mengikuti pertumbuhan GDP dunia. Kita akan tetap mengalami positif return, positif pertumbuhan di tahun 2021 dan akan continue tahun 2022. Itu suatu optimisme dari kami yang bergerak di bidang ekonomi dan financial. Nah, kalau kita lihat apa sih yang menjadi concern dari ekonomi itu? Kalau kita optimis, tapi ada nggak risikonya? Ada nggak faktor risikonya? Tentu selalu ada. Ya, kita akan lihat bahwa the next slides yang menjadi perhatian kita dan masuk menjadi kategori risiko adalah inflasi. Tingkat inflasi. Mari kita ambil tingkat inflasi di US. Ya, the next tingkat inflasi sebelumnya. Ya, ini. Nah, kita bisa lihat di slide nomor 4 ini bahwa tingkat inflasi di tahun 2021 di kuartal ketiga dan keempat kita perkirakan di US inflasinya akan naik. Naik signifikan. Beberapa faktor membuat US punya inflasi naik adalah karena recovery mereka sudah lebih duluan, ya, sehingga daya beli ada, menarik inflasi itu sendiri, dan juga ada faktor bahwa begitu orang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, maka harga-harga barang komoditi ya itu mengalami kenaikan. Energi naik, kita lihat orang yang bermain di batu bara juga mengalami kenaikan, CPO juga harganya naik, nikel juga harganya naik. Jadi kita bisa lihat bahwa the cost untuk memproduksi barang akibat kenaikan harga energi itu juga naik dan membuat inflasi naik. Tapi inflasi ini begitu tinggi dan akan kemudian kita predik di tahun 2022 mengalami penurunan, itu hanya karena tingkat inflasi sebelumnya ya itu mulai dari small base, mengecil. Kemudian dengan adanya jump di daya beli dan juga membaiknya daya beli dan cost yang naik, maka dia akan cukup naik tinggi. Sebelum kita predik bahwa di tahun 2022 dia akan turun. Impact-nya adalah kemungkinan bahwa suku bunga harus adjust, ya kan? Adjust terhadap tingkat inflasi ini.
kalau suku bunga mengalami adjustment, maka mungkin kita akan lihat bahwa yield bond harus naik ya untuk membalance kenaikan suku bunga. Kemudian kita lihat bahwa suku bunga deposito juga akan mengalami kenaikan. Tapi kita nggak terlalu khawatir, apalagi di dalam bidang equity saham. Kita nggak terlalu khawatir dengan tingkat inflasi yang naik ini, karena tingkat inflasi yang naik di awal ini memberikan indikasi bahwa memang perekonomian tumbuh. Jadi perekonomian akan tumbuh dan itu membuat kita optimis bahwa laba perusahaan-perusahaan publik itu juga akan mengalami kenaikan. Dan kalau laba perusahaan publik mengalami kenaikan, maka kita optimis nantinya akan reflect ke harga saham dari perusahaan-perusahaan publik. Tentunya nanti kita harus memilih jenis sektor apa aja kita akan masuk di dalam saham. Karena mungkin tidak semua sektor mengalami benefit dari keadaan COVID seperti ini. Ya, kita akan ceritain kemudian di belakang. Ya, untuk sementara kita akan masuk dulu ke ekonomi dan kita lihat bahwa recover dari perekonomian ini ya di tahun 2021 optimisme perekonomian dunia akan naik 5,9 itu juga akan mendorong ya kenaikan tingkat atau daya beli masyarakat. Dan apabila daya beli masyarakat naik, maka kita akan lihat bahwa orang mulai membelanjakan uangnya, orang mulai melakukan investasi, ya kan? Karena kalau daya beli naik, maka perusahaan-perusahaan akan mengantisipasi itu dengan mulai memproduksi lebih banyak. Kita berharap perusahaan-perusahaan mulai mengalami kenaikan produksi, mereka mulai investasi, kemudian gaji-gaji juga mulai bisa naik, kemudian akan hire new employee ya, sehingga masyarakat yang mengalami pengangguran sebelumnya sekarang akan memiliki pekerjaan, daya beli akan naik, transaksi ekonomi akan naik, berputar, dan ini akan mendorong ekonomi lebih baik. Ini yang kita positif dari hal ini. Ya, Nah, Pak Michael. yes. Baik,